Hai teman-teman semua, selamat sore, selamat datang, kita berjumpa kembali. Kali ini mari teman-teman kita makan wedang ronde. Wedang rondenya kita ini endulita, aromanya harum, cocok dengan cuacanya. Di luar suhunya minus, di dalam 20 derajat. Makanya ini nggak pakai lengan panjang karena dari pagi 5:30 kita bakar kayu terus. Ini komplit ini. Ini dalamnya juga kacang. Nah, ini sebenarnya warna hijau. Pewarnanya dari matcha. Warna putih, hijau, dan merah. Pedas. Pedasnya pedas jahe. Ngambilnya kebanyakan. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga teman-teman dimanapun berada sehat-sehat selalu, semangat beraktivitasnya, tidak kekurangan suatu apapun, dan jangan lupa bahagia selalu karena kebahagiaan itu sangat penting teman-teman. Ini dari Desember, kue jahe manis kita nggak pernah beli, dulu pernah, lama-lama kita nggak mau beli. Ini aromanya itu kayu manis, gula, rempah, kuat banget ini rempah-rempahnya. Renyah manis. Yang makan cuman kita. Nah, sekarang ini musim winter, jadi di saat musim winter tiba, saya lebih banyak masak yang berkuah, sup sayuran di sup, lembut-lembut, hangat-hangat, marem. Musim winter itu cocoknya ngobrol online teman-teman. Jadi hari ini saya akan bercerita. Airnya kurang gula, manis tapi manisnya kurang sedikit gitu. Kalian sudah siap untuk mendengarkan? Jadi di setiap tahunnya seperti ini, musim winter ini masih beruntung. Saljunya turunnya itu nggak tebal. Dulu pernah sebelum saya turun di sini saljunya itu bener-bener segini loh, tinggi sekali. Jadi saya buangin sampai menggeh-menggeh. Nah, selama saya bersama suami dari tahun pertama sampai sekarang di saat musim winter, apalagi di saat turun saljunya lebat sekali, sehari buangin salju itu bisa 5 kali. Nah, sewaktu nyekupin salju bersama, saya ngomong ke suami, teman-teman, seandainya kita tinggal di Indonesia, kita nggak ada yang seperti ini, nyekupin salju 5 kali sehari, tergantung turun saljunya ya teman-teman. Di Indonesia musim hujan itu kan airnya pada mengalir hilang. Nah, kalau di sini bertumpuk-tumpuk, kalau kita nggak buangin, kita nggak bisa keluar rumah. Gimana Papa kalau kita pindah ke Indonesia saja? Suamiku senyum-senyum teman-teman. Jadi saya ngobrol tentang pindah ini nggak bisa langsung gitu, nggak bisa ngomongnya sambil nyelimur-nyelimur gitu loh. Di saat minusnya 25-an kita juga menyalakan api unggun teman-teman. Kalau di luar suhunya minimal minus 20-25 itu di dalam terasa teman-teman, terasanya itu beda di saat suhunya minus 10 karena tekstur penghangat api unggun itu lebih nyaman di badan. Nah, saya ajak Pak Aldo, yuk kita pindah ke negara tropis yang nggak ada winternya. Jadi kita nggak buangin salju, kita nggak keberatan jaket, nggak keberatan sepatu. Suamiku hanya senyum-senyum saja. Juga saya bilang ke suami, kalau kita seandainya pindah ke Indonesia, kita bayar listriknya dalam setahun itu mirip-mirip, tergantung pemakaian. Kalau di sini lihat, di setiap musim salju pasti listrik tinggi sekali. Tapi kalau di saat musim panas, harga listrik itu murah sekali teman-teman. Nah, jadi teringat sewaktu bersama keluarga besar, pasti kalau ketemuan keluarga besar itu lama teman-teman, berjam-jam gitu, ngobrol ngalor ngidul gitu. Nah, di situ saya pernah bercerita, pengen pindah ke Indonesia, di sana kan panas terus, enak cuacanya. Oh iya enak, keluarga lain gitu. Terus kemudian mertua tanya, mau pindah kemana di Indonesianya? Ke Jawa, ke Jakarta. Itu kan Jakarta sama Jawa sama saja Pulau Jawa ya. Terus mertuaku bilang di Jawa itu kadang ada gempa. Mertuaku nggak setuju teman-teman pindah-pindah itu. Jadi dalam setahun kita buangin salju, perang sama salju itu 2 kali teman-teman. Awal tahun dan juga
juga akhir tahun. Tapi di akhir tahun ini tergantung, kadang di Oktober sudah turun, kadang di awal Desember belum turun itu saljunya. Nah, di setiap musim winter tiba, terutama di saat saljunya tiba, masa-masa tuaku tuh hilang teman-teman, menjadi anak remaja lagi. Bener, tenaganya banyak, kita bermain salju, pokoknya seru banget. Nah, badan kita merasakan sangat dingin sekali di saat musim salju itu, malah sebelum saljunya turun. Nah, kalau saljunya sudah turun, itu rasa dingin bekunya berbeda teman-teman. Suamiku itu ya belum pernah janji-janji sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu belum pernah nanti ini ya kita kesana, belum pernah teman-teman. Jadi kalau saya ajak, beliau itu nggak akan menjawab dengan ini itu nggak. Cuman, Dulu awal-awal sebelum pindah ke sini ya, setelah menikah itu kita tinggal di Indonesia saja ya, dan suamiku, aku mau kerja apa? Karena itu tadi ya, ada orang tua, ada pekerjaan di sini. Nanti kalau pindah ke negara lain kan mulai dari nol. Selama kami hidup bersama satu atap itu ya, belum pernah menjanjikan sesuatu gitu loh, janji kecil atau janji besar atau janji wah gitu ya. Nah, apalagi kalau orang nikah sama orang luar negeri gitu ya, pasti itu banyak banyak uangnya, pasti beli sesuatu di Indonesia, beli rumah atau tanah atau bangun apalah gitu ya, wah gitu ya. Suamiku tuh nggak ada rencana seperti itu, nggak ada teman-teman. Saya tuh nggak ada rencana menikah sama orang luar negeri terus mendapat ini, mau ini, nggak ada sama sekali, bener. Malah zaman dulu itu ya malah nggak ada kepikiran, kan zaman sekarang ini semua serba di internet ya. Nah, dulu itu saya belum di internet. Jadi suamiku juga belum pernah janji ke anak kami, itu belum pernah. Kesempatan kali ini vlognya kita spesial teman-teman. Karena hari ini, sore ini, bulan ini Januari, saya akan berbagi cerita, berbagi kisah kehidupan di awal tahun baru. Tahunnya cepet banget di saat musim winter. Bulan spesial, tahun spesialnya kami teman-teman. Nah, Januari tahun 2025 ini itu adalah hari pernikahan kami teman-teman, tapi suami nggak mau ngikut. Ayo kita cerita yuk di sini. Mau cerita apa kamu saja? Suamiku tuh nggak mau teman-teman. Padahal saya ini di sini sudah berapa tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun saya di YouTube, tapi yang awal-awal tahun itu bukan asli nge-YouTube, itu bukan untuk nge-share liburan kemana, di-share untuk disimpan di sini. Kok ada terbang-terbang, ini apa ini? Dari dulu jadi suamiku kalau disuruh di sini nih, apalagi duduk gitu, bener-bener nggak mau. Jadi bulan ini adalah bulan pernikahan kami yang ayo ke berapa? Yang ke 10 tahun, alhamdulillah. Masih panjang perjalanan kami teman-teman. Jadi kami menikah itu di saat musim winter, musim salju, merayakan hari ulang tahunnya. Ulang tahun pernikahan? Iya, merayakan hari ulang tahun pernikahannya itu nggak ada yang spesial teman-teman. Nah, dijauhin. Nah, bagi kami ya, bagi saya terutama ya, kalau suamiku itu spesial, tapi bagi saya lebih marem gitu ya. Maklumlah, perempuan. Nah, makanya hari ini saya pakai ini hiasan pernikahan gitu loh. Ini juga, ini sering kita pakai, kalau ini jarang. Ini dipakai hanya untuk party yang spesial gitu. Jadi satu set teman-teman. Ini saya dulu milih sendiri, aku milih inilah, ya udah inilah gitu. Setiap tahunnya memperingati hari pernikahan, pasti ini saya pakai ke pasar, pakai jalan ke alam, seharian saya pakai karena ini hari spesial. Nah, jadi teringat ada yang ngomong, ada yang komen gitu ya. Itu dulu itu pakai cincin kawin, sekarang nggak dipakai. Sekarang itu biar kelihatan belum menikah atau janda, jadi biar menggait itu cowok-cowok. Ada loh yang bilang begitu. Ini masih oke. Nah, cincin kawin ini sudah nggak muat teman-teman. Bukannya mau menggait orang atau nggak mau pakai gitu, enggak. Itu sudah nggak muat loh. Tuh, sudah nggak muat. Nah, kalau dipaksa pakai sabun muat. Saya kan ibu rumah tangga, pernah tiap hari air ya. Terus di sini nih putih teman-teman, putih lama-lama merah-merah, sudah nggak muat. Bukannya nggak mau pakai, bukan karena single atau janda, bukan, karena sudah nggak muat. Mau beli lagi nggak mau. Spesial ini bikinnya pesan gitu. Dan ini ada
apa namanya yang putih-putih mengkilat-mengkilat itu ada 3. Di sini spesial ini mana sih ya? Kecil, 3 biji, 1, 2, 3. Ada tulisannya di sini nih. Suamiku juga nggak pakai karena suamiku turun berat badan. Seperti ini ya. Nah, seperti ini waktu olahraga, anakku olahraga, tepuk tangan, cincinnya suamiku mau kayak. Terus nggak mau pakai karena suamiku turun berat badan dan punya saya ini semakin mengecil. Takutnya nanti merenggang gitu kalau dibesarin gitu kan ya. Masa mau masak pakai seperti ini. Jadi mana yang enak saja diambil, mana yang leluasa. Nah, mertuaku yang cewek malah nggak pakai cincin kawin karena sewaktu 30-an tahun cincinnya hilang, terus nggak beli lagi sampai sekarang. Jadi yang pakai cuman papa mertua. Pernikahan itu bukan karena cincin, nggak ada cincin, ada sih yang pernikahan juga. Tergantung orangnya, ada yang ada cincin perkawinan gini tapi mendua, ada juga tergantung kita ya. Jadi terserah kita yang nyamannya yang mana, yang penting kita lurus-lurus gitu saja. Nah, kadang di benakku itu sliweran teman-teman, sliver gitu. Pengen beli cincin kawin yang baru yang lebih besar. Kalau Papa Aldo nggak mau, itu saja nggak apa-apa gitu, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu Papa Aldo itu. Nanti kamu dilihat orang belum menikah. Suamiku itu nggak percaya seperti itu, nggak percaya teman-teman. Kalau nggak ada juga nggak harus teman-teman punya cincin itu. Ada kan vlog-vlog sebelumnya itu saya pakai cincin kawin gini. Nah, yang ini dari mertua, jadi turun temurun. Ini matanya hitam, ini kan emas kuning. Saya suka emas kuning, emas putih saya nggak begitu suka teman-teman. Ini sering saya pakai. Ini besar ini, karena yang punya besar. Nah, jadi hari ini hari spesial merayakan pernikahan buat pertama kalinya selama di sini. Karena 10 tahun itu spesial bagiku teman-teman. Perkawinan 2 tahun, 3 tahun itu bagi saya nggak spesial. Karena tahun pertama 1, 2, 3 itu tahun perjuangan yang sangat berat. Pokoknya luar dalam, pokoknya semua lah, energi habis, pikiran habis, air mata habis, darah kering, kaki lecet. Hari ini hari spesial pernikahan. Mari kita teman-teman merayakan hari pernikahan yang ke-10 tahun. Serba hijau, lihat ini. Nah, ini yang paling penting karena di Norway cuacanya ekstrim. Ini bisa dipakai setahun penuh. Ini nyerawang tapi bisa dipakai kaos dalam. Mau dicoba? Coba ya. Oh, ribet teman-teman nyoba ininya nyantol-nyantol. Nah, di saat musim winter saya nggak mau pakai perhiasan. Kenapa? Karena nyantol-nyantol pakai sarung tangan. Nyantol ini rusak. Ini juga hijau. Suamiku nggak mau teman-teman. 10 tahun pernikahan, mau apa-apa? Nggak mau apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Aku mau belanja ya. Ya udah belanja. Nah, ini nih beli dulu baru bilang. Nah, beli dulu teman-teman, ditumpuk di kamar kosong gitu ya. Nah, ini celana panjang tuh, celana relax gitu teman-teman. Tahun winter ini kita menikah 10 tahun. Kita nggak kemana-mana, mau merayakan lah ya. Sana beli apa? Ini jaketnya. Musim panas ini teman-teman. Saya suka hijau. Ini saya beli pakai uang sendiri teman-teman, uang kerja. Nah, ini diskon 70%. Ini ada hijau-hijaunya ini. Di kamera nggak begitu kelihatan ya. Ini semua hasil kerja setiap hari ngedit. Ini bagus ya. Ini saya pakai ya. Kaos panjang ini bisa dipakai di negara tropis, di negara dingin lebih cocok karena ini nih teksturnya itu untuk negara dingin. Jadi kalau kita pindah ke negara panas bisa dipakai. Ini bisa dipakai. Ajak suami pindah ke negara panas ya. Nah, belum ada rencana masa tua pindah kemana, ke Indonesia. Belum ada teman-teman. Saya itu ya ngikutin sungai mengalir gitu loh. Nggak ada rencana yang 5 tahun ke depan gimana, nggak ada teman-teman. Dari dulu sampai sekarang itu apa yang ada di depan ya itu dijalani. Ada kan yang beli properti gitu, nggak ada teman-teman. Ini nih propertiku dibeliin suami. Ini nih, ini beli sendiri deh. Ini celana
dalam rumah. Cantik ya. Kainnya halus ini. Harganya 500. Ini lagi diskon. Ada M. Nggak ada rencana beli ini, nggak ada. Tapi ada tulisannya M. 90 saja teman-teman, murah. Nggak ada rencana juga ini. Untuk harian ini bahannya jatuh. Cocok untuk dalaman jaket winter. Ini lagi diskon ini 70%, harga normal 300, diskon juga. Jadi untuk ganti musim panas seperti bulu-bulu cocok untuk musim dingin, bukan musim salju ya. Yang ini nih. Lucunya unyu. Nggak ada rencana beli ini, nggak ada rencana. Rencananya hanya pakaian saja di saat pakai musim panas. Tapi malah melihat ini unyu. Cantiknya. Lihat teman-teman. Tayang. Ini diwariskan ke anak cucu ya. Masa nanti mbak pakai seperti ini kan ya aneh. Hanya untuk uang saja teman-teman. Tapi hari-harian itu nggak pegang uang cash. Ini cantolannya. Lucu. Ini pertama kali saya belanja spesial di hari pernikahan karena 10 tahun, jadi spesial. Makanya saya itu kumpulin gitu. Saya nggak mau minta suami. Nah seperti ini, nggak bagus ya. Cantiknya. Namanya ini nih. Saya ngomong sama Papa Aldo mau beli tuh ya, hari pernikahan aku mau beli sepatuku kan musim panas sudah jelek-jelek, beli aja, nggak usah tanya-tanya, tinggal beli, kamu kan punya itu kartunya. Sepatu harian ini nggak ada rencana ini, tapi lihat di toko 270%, jadi untuk harian ini dia. Hijau. Saya suka yang ini nih karena nggak jinjit, jadi cocok dengan kakiku. Kakiku sudah males pakai yang ada agak jinjit-jinjit, itu sudah males teman-teman. Maunya yang seperti ini. Jadi ini untuk musim panas. Ini buat pertama kalinya selama saya sama suami hidup bersama beli sepatu sekaligus. Sudah beli ini gitu ya. Terus ketemu ini. Lihat-lihat kok ada yang hijau cantik sekali. Udah. Terus aku bilang suami, beli saja. Kan ini juga. Nah, lihat ini. Jadi sepatunya semua flat. Ini untuk musim panas. Ini terbuat dari karet. Enteng sekali ini. Enteng. Aku tawari anakku, Aldo mau apa? Nggak mau apa-apa. Anakku tuh susah teman-teman, soal pakaian susah bener. Kalau diajak, ayo Aldo makan di sana, ayo gitu. Kalau pakaian sepatu itu susah sekali. Satu sudah cukup, bener. Aku kalap. Ini sepatu musim dingin. Lihat ini. Ini juga pakai uangnya suami. Terus aku bilang, kasih lihat. Pertama-tama pakaian yang hijau dulu, ambil gitu. Plastiknya dibawa gitu. Papa lihat ini. Oh bagus, cantik. Terus bawa lagi. Papa saya apa ini di dalam ini kan. Suamiku sudah nebak karena bungkusnya seperti ini. Itu aku tetap bandel teman-teman. Beli tuh ya tanya, walaupun itu uangku sendiri aku beli, tanya teman-teman, enggak tanya, bilang gitu loh, aku mau beli inilah gitu. Ini nggak bisa dipakai di saat musim panas. Cantik ya, saya suka ininya. Tuh lihat ini, flat kan ya, praktis. Lihat ini. Ya ini teman-teman, investanku hasil pernikahan sama bule ya seperti ini. Invest permanen ini, sampai tua ini nggak rusak ini. Suamiku tuh nggak pernah marah teman-teman, bukan marah, negur. Waktu aku pulang sendiri setahun 2 kali ke Indonesia ya, aku kalap. Ya Allah kalap aku itu, makan, belanja, pergi ke sana naik taksi sendirian kan, bebas, anak masih kecil. Terus suamiku, kamu di Jawa ngapain aja, kamu di Sumatera, di Lampung ngapain aja, kemana aja, ini. Kalau belanja, kalau nggak perlu banget nggak usah belanja ya, karena itu kalap aku banyak banget habis teman-teman.
dikasih kartu satu. Dan waktu pulang itu ya, suamiku ngantar ke bandara. Setiap aku pulang itu ngantar ke bandara teman-teman. Walaupun aku bisa ngambil kereta api sendiri kan, langsung dari rumah langsung ke bandara gitu kan. 1,5 jam atau 2 jam gitu loh dari rumah, bandaranya jauh. Nah itu tuh dikasih cash, selalu dikasih cash teman-teman, kan nggak punya cash, jadi di bandara ngambil cash, padahal sudah dikasih kartu. Nah kartu itu nggak setiap aku pulang dikasih, nggak, dari dulu pertama sudah dikasih gitu, ini kartu untuk keluar negeri gitu, tapi nggak pernah diminta. Nah jadi ngambil KTM ditegur aku deh. Oh enggak, terus sampai rumah balik lagi itu kena tegur, ini beli apa lagi, beli. Nggak marah, lain kali kalau nggak perlu nggak usah beli gitu. Oh itu banyak banget teman-teman, bener. Nggak tahu kemana ini, nggak bisa dipakai sekarang salju. Ini buat pertama kalinya bener selama di dunia ini suami yang beliin, ini beli sendiri. Musim salju nggak teman-teman, melainkan properti lainnya. Jadi properti ini bisa disimpan sampai kakek nenek atau turun-temurun ke anak cucu bisa teman-teman. Tapi beda kalau teman-teman di luar sana menikah sama bule, pasti lebih gitu, lebih propertinya lebih marem. Dari dulu saya menikah, suami ini nggak ada rencana menikahi untuk mendapatkan properti yang wah gitu, enggak, yang harganya naiknya setinggi langit, disewa-sewakan gitu, enggak teman-teman. Pokoknya dijalanin gitu saja. Jadi yang kupikirkan itu hanya hari itu saja, sekarang besok, enggak sampai 10 tahun kemudian, enggak. Nah ini dia propertinya, lihat ini nih, ini properti yang pertama beliin ini yang pertama ini. Dulu dingin sekali, terus lumayan tebel sekali ini, bener pendek, ini jarang dipakai, ini cocok untuk minus 30, 25. Ini yang properti yang pertama, itu kan ada kepalanya, kemudian aku pengen nggak ada kepalanya, ini nggak ada kepalanya, ini enteng sekali, ini pendek. Nah kemudian pengen yang panjang selutut segini, karena ini pendek, pantatnya dingin. Akhirnya ini yang pertama yang gede itu tadi produk Norway, ini juga produk Norway, ini kan panjang, tapi lama-lama ini kekecilan teman-teman. Dulu pas loh, lama nggak tahu, lama-lama kok semakin kecil. Ini produk Norway ini. Ini yang juga yang pertama ini untuk ski. Dulu kita pergi kok, kami karena saya terjunnya di sini belum sudah lama ya, 5 tahunan. Nah ini juga produk dalam negeri, ini pertama suami beliin, sama celana yang merah itu loh. Modelnya beda-beda teman-teman. Kadang S itu kecil, kadang besar. Ini M ada yang kecil, ada yang besar gitu. Masih muat, tapi itu agak-agak gimana, nggak tahu, semakin mengecil aja. Sudah 10 tahun masih bagus teman-teman, masih kuat, semua masih kuat. Dan ini juga lama-lama kecil ini untuk musim semi dan musim gugur. Yang itu tadi untuk musim salju, ini minus 10 nggak bisa. Akhirnya pengen ini, jadi itu investment menikah sama suami bule seperti ini yang langsung ke kaki itu. Semua ini untuk musim salju tuh. Pak Aldo yang beliin tahun pertama celana ski produk dalam negeri. Ini masih muat sampai sekarang karena saya sengajakan beli yang besar, pakai dalaman lagi. Jadi kita mempunyai jaket tebal, celana tebal, kaos kaki tebal, sepatu yang bagus untuk musim salju, musim beku, dan juga sarung tangan, juga tutup kepala. Itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi wajib punya gitu loh. Yang pertama kewajiban itu ya kerja, kemudian punya atap, lalu berkecukupan untuk makan di setiap harinya, kemudian ini pakaian, karena kita tinggalnya di negara yang super beku, dinginnya itu dingin sekali. Dinginnya itu nggak dingin seperti di saat musim hujan 20 derajat itu enggak, karena kita tinggalnya di kutub utara, di atas bumi, di atasnya bumi, planet di
paling atasnya. Jadi sangat wajib mempunyai pakaian yang cocok dengan badan kita agar badan kita kuat, tetap sehat, bisa beraktivitas, keluar rumah, bekerja, jalan kaki, memanjakan mata, ataupun belanja dan lainnya. Jadi seperti itu tadi, bagiku itu sangat penting mempunyai pakaian tebal sesuai dengan suhunya. Nah, buat anak juga sama. Ibaratnya orang tuanya beli pakaian bagus-bagus. Kalau ibu rumah tangga tas yang bagus-bagus, anaknya mau olahraga nggak punya sepatu, harus pinjam ke ibunya. Itu juga nggak sesuai teman-teman, karena kita mempunyai anak itu kewajiban kita untuk mencukupi anak agar anak bisa beraktivitas nyaman, karena anak lahir ke dunia ini itu bukan keinginan anaknya tapi keinginan orang tuanya. Jadi kita wajib memenuhi kebutuhan anak, tapi bukan memanjakan, tapi mencukupi gitu loh. Nah, ini juga lama-lama semakin kecil teman-teman, celana musim salju. Nah, ini dulu itu aku nggak minta teman-teman, yang pertama itu nggak minta, suami yang beliin. Jadi beliin Aldo juga. Ini untuk kaki, ini pertama kali suami beliin. Jadi ini aku nggak minta tapi suami yang beliin. Ini untuk antara sepatu dicantolin seperti ini. Sepatunya di gudang teman-teman, sepatu saljunya, skinya seperti ini. Ini aku nggak ada ide ini, tapi suami yang beliin. Ini sampai 7 turunan juga. Nah, kemudian beli ini. Itu semakin kecil ya celananya. Terus aku nggak suka dingin teman-teman, tapi tinggal di dunia beku. Kemudian sesak, terus beli ini. Terus agak kebesaran ini. Nah, ini pernikahan menjelang 10 tahun kita beli tahun kemarin di Denmark. Ini marem ini bener. Karena suka kuning, jadi nggak harus tapi pengen teman-teman. Nah, ini harus ini. Ini gantinya yang itu tadi, yang hijau. Only itu produk mana yang hijau tadi? Produk dalam negeri. Banyak investment di musim salju. Nah, ini nih sebenarnya nggak harus gitu ya. Tapi saya pengen untuk liburan, produk luar negeri. Ini sepatu pertama Papa Aldo beli ini nih. Sampai sekarang masih bagus tuh ya. Ini saya pakai kalau saljunya tinggi, tebal, saya pakai kan dari sini nih. Natural Lifestyle 1985 Panama Jack. Dari dulu sampai sekarang masih kuat tuh. Nggak ada sobek-sobeknya, nggak ada hangat di saat musim salju. Ini Pak Aldo ini yang beliin, saya nggak paham. Terus ini cocok untukmu ini. Dulu saya nggak pakai seperti ini Pak Aldo, waktu ke mall gitu beliin ini. Waktu beliin Aldo sekalian beliin ini. Jadi Aldo juga dibeliin, tapi punya Aldo kan anak-anak kecil setahun sekali ganti, jadi sudah nggak ada sepatunya teman-teman. Ada yang dikasihkan, ada yang dijual. Kalau sepatu itu nggak semakin mengecil, tapi jaket, celana, baju semakin mengecil. Aneh ya, saat musim salju aja nggak setiap hari ini, jadi masih terlihat bagus tuh. Jadi saya nggak ada investment tanah, rumah, properti ya, itu nggak ada di Indonesia, nggak ada. Saya nggak ada kepikiran seperti itu, nggak ada. Saya juga sudah nggak mau beli tanah, nggak mau beli apa-apa nggak mau, pokoknya nggak mau. Lawang aku di sini kok beli di sana, nggak mau ribut, nggak mau stres, nggak mau stres, mau menikmati kehidupan yang sederhana, yang simple, yang sangat cepat ini. Kehidupan di dunia ini sangat cepat teman-teman, jadi nikmati apa yang ada sekarang, kita nikmati, bersyukur gitu. Itu tadi saya selama 10 tahun sama suami bule Norwegia, dapat investment, alhamdulillah. Bisa kemana-mana, rumah berjalan itu. Nah, ini juga jaket hujan, jaket musim panas, dipakai saat musim panas, produk dalam negeri. Ini lebih besar, ukurannya sama, tapi yang hijau itu semakin kecil. 2 layer, ada kantongnya di sini. Ini masih dipakai, nggak sesek. Ini sesek, bener-bener kuat teman-teman tuh. Anti angin, jaket ke alam bisa dibuka seperti ini nih. Jadi kalau berkeringat, keteknya bisa dibuka, ada jaringannya. Kiri kanan bisa dibuka, celana juga. Dibeliin celana juga teman-teman. Ini yang kedua deng,
Yang pertama hitam, selerakannya ke sini sampai ke sini gitu. Ini kan ada isinya, jadi lebih hangat. Saya kan kakinya nggak membesar, jadi itu skinya sampai sekarang masih teman-teman. Tapi kalau Aldo sudah ganti beberapa kali kan. Sakunya ada banyak. Di dalam saku ada seperti ini nih untuk ngelap kaca, mata, HP. Jaket merah juga ada seperti ini nih, kuat banget ini. Seperti ini nih. Seperti ini. Seperti ini juga sama, tapi ini yang lebih kuat ini. Produk ini nih kuat-kuat, ini produk dalam negeri. Kalau yang ini ya kuat, tapi ini lebih di bawah ini. Ini untuk musim panas juga semakin kecil. Biru ada biru, tapi sudah aku kasihkan merek ini nih yang biru. Tadi aku kasihkan. Ini dalam negeri, jadi banyak yang dalam negeri. Yang biru itu bagus, kuat banget sampai ke sini, kuat ini. Sampai 7 turunan enggak akan rusak. Tuh kan ya, semakin kecil aneh. Karena beku gitu mungkin ya. Nah, kita tidak lupa teman-teman juga beliin hadiah buat suami. Celana apa nih? Kaos panjang untuk musim winter. Bisa dipakai di saat musim panas karena di Norway cuacanya ekstrim. Dicuci 40, bisa setrika. Nah, ini lagi diskon 5 harga normal uang rupiah 2 jutaan. Turun menjadi 1 juta rupiah. Kualitasnya ini bagus. Kain seperti ini banyak sekali pilihan. Ada yang kasar, di kulit kasar, gatel itu ada. Ini enggak. Yang di sebelah sini anak baik, kita beliin celana dalam. Kesukaan dia ini seperti ini teman-teman. Masa yang beli kita aja, jadi juga beliin dia. Hijau. Saya lagi suka hijau-hijau teman-teman. Tuh ada hijaunya, ini juga ada hijaunya sedikit. Dan juga beli ini nih. Ini untuk Mama Aldo, ini untuk Aldo. Papa Aldo nggak suka teman-teman. Bener aneh ya, padahal Norway itu banyak ikannya ya, minyak ikannya gitu, ikan salmonnya banyak. Tapi beliau nggak suka. Kebahagiaan membahagiakan diri sendiri seperti ini teman-teman. Jadi ini hasilnya YouTube, hasil merayu merayu Bulendore. Ya aku nggak pernah merayu teman-teman, geli aku merayu itu sayang. Nggak suka aku merayu nggak suka aku. Oh beli merayuku bukan seperti itu. Lupa minum, ngobrol online seru ya. Terima kasih untuk hari ini sudah menemani saya cerita online, mendengarkan saya cerita. Semoga vlognya menghibur ya. Nah ini karena musim winter ini semua ditaruh di luar, digantung teman-teman. Nah ini jaket hujan ini waktu nggak minta aku beli ini nggak, waktu ke mall terus ini saya suka, ini aku mau beli ini, kalau mau ya beli aja apa gitu. Ini kalau hujan 2 jam deras basah di dalamnya teman-teman. Nah kalau ini enggak, ini sampai seharian hujan nggak basah. Ini ukurannya S. Masih ya, nyuci seperti ini satu mesin 2 jaket, tergantung jaketnya ya. Kalau jaket seperti ini satu jaket saja teman-teman, satu mesin. Nah, di dalamnya ini kan bulu burung atau bulu ayam dari winter tahun kemarin belum dicuci karena nggak kotor, nggak bau minyak wangi. Jadi sudah masam, bau baru dicuci, bau keringat gitu. Ini nggak dicuci setiap bulan itu enggak. Nah yang ini untuk luaran gitu teman-teman, hijau ini. Nanti kita pakai untuk musim panas ya. Nggak ada rencana beli ini tapi kok cantik gitu ya. Aku ada loh boneka di seperti ini, Minnie Mouse, Mickey Mouse. Ada di rumahku di Lampung. Ada, saya beli itu dulu. Bonekanya gede. Kalau beli jaket itu pasti seperti ini teman-teman. Nah kalau panjangnya ini bagus, tapi kalau seperti ini panjang ya. Nggak taunya nanti kalau tangannya begini, seperti ini. Papa Aldo itu ngajarin saya kalau beli baju panjang, kaos panjang, kemeja, pokoknya serba panjang harus diginiin gitu. No ini pas gitu untuk panen-panen.
pengen. Kalau nggak pakai apa-apa itu enak teman-teman. Nggak ribet kalau pakai cincin itu ribet. Apalagi cincin yang ada bunga-bunga, ada mata-mata gitu. Mata-mata. Yang penting mata-mata positif, bukan mata-mata negatif ya. Ini dipakai untuk dalaman jaket seperti ini atau jaket hujan. Alhamdulillah jaket hujan. Kalau musim salju ini untuk dalaman di sini. Kalau musim panas ini dipakai ini aja, terus pakai jaket musim panas gitu. Saya hidup bisa di mana saja teman-teman, yang asalkan tinggal bersama suami, keluarganya nggak negatif, keluarganya nggak cerewet, tetangga nggak negatif, nggak cerewet. Saya bisa tinggal di mana saja. Tapi kalau ada keluarganya suami ngomong ini aja, sudah ngomong 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sudah biasa ya. Tapi kalau selamanya ngomong terus, pasti walaupun saya cinta mati sama suami, saya sudah nggak bisa hidup bersama. Bener, karena apa? Karena kebaikan suami, ketampanan suami, kekayaan suami, pokoknya suami kita itu perfect 100%. Tapi kalau keluarganya yang nggak positif, itu semua yang suami perfect itu hilang semua. Karena kan kita ketemu sama keluarga suami, kita ketemu tetangga, terus nanti mendengarkan, oh itu tidur terus bangunnya bangkong sampai jam 10 pagi ibaratnya. Nah kalau hari Minggu, Sabtu saya bangkong teman-teman. Suami juga kalau nggak ada kegiatan, tapi lebih sering ada kegiatan anakku keluar kota, olahraga, pergi ke orang tua gitu. Nah nanti kalau orang tuanya kerja, menantunya tidur gitu, diomongin kesana-kesana. Dan itu kan pasti berjalan, sedangkan kita hidupnya 24 jam selamanya kan. Tapi kuping ini mendengarkan aja, itu akan menghancurkan keperfekan suami itu. Kehidupan ini tergantung teman-teman. Kalau lingkungannya kita positif, kita akan bahagia. Walaupun kita punya rumah magrong-magrong, tanah lebar, tapi kalau yang kita tinggali ini nggak seperti di surga, rumahnya seperti nggak hidup di rumah. Ini rumah bangun sendiri, keringat sendiri, tapi terasa nggak di dalam rumah. Itu karena akibat itu tadi, campur aduk dari orang lain. Padahal walaupun kita diam, walaupun kita nggak pernah ngomongin orang, pasti kalau yang di luar rumah kita, entah itu tetangga, entah itu keluarga, entah itu siapa, padahal nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan pencurian, pemukulan. Kita nggak ada merusak barang orang, kita nggak merugikan, dan juga tidak merusak keluarga orang. Tapi di mata mereka, semua kesalahan itu ada di kita. Namanya juga manusia, pasti ada kesalahan. Dan juga kadang manusia itu punya lupa, padahal di rumah banyak kaca. Aku bisa hidup di mana saja, teman-teman, bisa. Yang penting nyaman, ada makanan, punya pekerjaan. Alhamdulillah Aldo mempunyai papa, saya mempunyai suami. Beliau itu sangat baik, penyayang, sabar, dan juga sopan santun, beretika. Beliau itu orangnya enakan sekali teman-teman. Nggak pernah marah, nggak pelit, nggak perhitungan. Walaupun saya nggak dapat jatah, nah jatah itu beda-beda teman-teman. Jatah untuk dikasih jatah, tapi ini jatah untuk keperluan rumah tangga. Ada yang bilang itu bukan jatah, ada yang bilang oh saya mendapatkan jatah, kamu mendapatkan jatah dari suami, boleh enggak? Katanya jatah itu khusus untuk kita saja teman-teman, jadi enggak dibeliin untuk keperluan rumah tangga, belanjaan untuk makan seharian, pokoknya untuk keperluan rumah itu enggak, jadi khusus untuk kita saja. Nah saya enggak dapat itu untuk saya saja, itu saya nggak dapat, tapi saya mendapatkan dari hari pertama di Nore, mendapatkan kartu ATM dari suami dulu 2. Nah saya nggak mau karena 2 itu setiap tahun membayar kartunya itu lumayan mahal, jadi saya maunya 1 saja. Dan ATM itu untuk keperluan harian rumah tangga teman-teman, jadi bukan khusus untuk saya, itu bukan. Dan saya juga nggak perlu khusus untuk saya, itu enggak. Yang penting saya mempunyai
mempunyai keluarga yang baik, mempunyai keluarga yang bahagia. Alhamdulillah, itulah yang saya cari dari zaman remaja sampai sekarang. Alhamdulillah, sekarang saya bahagia lahir dan batin. Seandainya kita ngambil sesuatu, memutuskan sesuatu yang penting dan itu menyangkut pasangannya kita, keluarganya kita yang seatap dan kita nggak bilang, pasti suatu saat pasangan kita tahu dan itu pasti hasilnya akan mengecewakan. Apalagi yang dilakukan itu nggak hanya 1, 2, 3 kali saja. Pasti lama-lama kita akan lelah juga. Nah, selama ini bersama satu atap sama suami, alhamdulillah beliau itu dari tahun pertama sampai sekarang ini, beliau itu siang, malam, seminggu, sebulan, setahun selalu positif. Hidup ini hanya sebentar, jadi aku tuh carinya kebahagiaan di dunia yang sementara ini. Apalagi 10 tahun ini, tambah bahagia ini. Inilah perempuan, namanya perempuan ini nih. Pertama kali ini breaking record ini. Yuh, maremnya hijau-hijau. Sebenarnya ini teman-teman ini. Nah, hijau kan ya, sama tasnya. Terus kemudian lihat ini. Yo, kok bagus. Ini kan enteng dari karet untuk musim panas ya. Oh iya. Terus kemudian loh, sepatuku Adidas itu sudah jelek. Ini sudah sobek-sobek, Adidas putih. Pasti kalian lihat, sudah robek-robek. Oh, ini gantinya. Ini tebel teman-teman. Ini musim salju bisa dipakai karena terbuat ini nggak basah, nggak masuk ini di sini. Kalau yang ini basah ini di sini nih. Dan ini tebel, musim gugur ini hangat, musim minus 10, minus 5 lah ini, hangat ini, tebel. Hari ini vlognya panjang sekali, ya Allah sampai aku lupa minum. Sudah dulu ya, ditunggu vlog selanjutnya. Semoga kalian semua mempunyai hari yang bahagia. Dadah. Ini harus dimakan ini. Bulan depan ini kadaluarsa ini. Ada yang ngomongin. Katanya biar yang lihat aku siaran langsung di TikTok atau di YouTube nggak pakai cincin kawin biar dikira belum menikah atau janda gitu. Ya Allah, aneh. Nah, ini dia celana yang tadi saya ceritakan. Jadi Papa Aldo beliin celana untuk ngalam dan ini sudah 10 tahun. Walaupun sudah 10 tahun masih kuat, masih bagus teman-teman. Begitu juga sepatunya. Karena ini sepatu kan dipakai hanya di saat musim winter saja. Jadi tahun pertama itu Pak Aldo beli sepatu untuk ski untuk kami. Skinya juga, peralatan untuk alam di saat musim winter. Dan juga saya nggak minta untuk dibelikan peralatan ke alam di saat musim salju dan juga di saat musim panas. Jadi beliau itu pertama beli pakaian untuk kami itu semua ke alam teman-teman, bukan pergi untuk pesta, untuk ke mall, itu bukan. Jadi semua yang Pak Aldo lakukan untuk anak istri itu benar-benar tulus dari hati. Beliau itu benar-benar menjaga anak istri agar anak istrinya nyaman. Nah, di bulan Januari di toko-toko itu sudah lumayan banyak pakaiannya diganti dengan pakaian menjelang musim semi. Masih ada sih beberapa pakaian musim saljunya, tapi rata-rata itu pakaian musim seminya sudah pada keluar. Nah, di setiap musim gugur, musim salju, pasti saya tawari anakku untuk beli jaket seperti ini, tapi dia nggak mau teman-teman. Ini kan enak buat sekolah juga, panjang, anget, tapi dia nggak mau jaket seperti ini. Dia belum suka jaket seperti ini. Dan di toko-toko sudah jarang sekali jaket seperti ini karena musimnya sudah habis. Ini jaket winternya, lihat itu, diskon 70%. Jaket musim semi. Di sini semua lagi diskon, ada yang 50, ada yang 70. Ini halus kainnya. Ini agak halus. Nah, ini halus ini. 50% ini. Tapi ini semua cowok, teman-teman. Harga normal 1.300 atau 1.400 tuh. 1.400. Betul. Prova.
땡기렸나? Pak Aldo itu tidak suka warna yang aneh-aneh. Beliau sukanya yang biru, biru gelap, dan ataupun yang itu tadi yang beliau pakai. Yang hijau tua itu tidak suka. Ini tidak suka, itu kan bagus ini kan. Tuh kan bagus. Ini nih loh diskon ini yang cewek-cewek ini. Kalau kita yang belanja tinggal ya gitu. Tuh 70% itu ya. Ini 70% ini berapa ini? Harganya 900 ini. Kita kesini mau beliin celana untuk Aldo, dan Papa Aldo itu suka yang toko ini teman-teman. Diajak ke toko beliau nggak mau, harus beli di toko ini, toko Norway ini. Ja, det har pris. Oh, den. Ini sabuk ini 70% ini. Vi går på och se. Ini 50 ini, harga normal 400. Så får bo där. Nej, vi har påse med det. Ja. Tusen tack. Ja, men. Ini kita di apotek, dan di apotek itu orangnya ngomongnya pelan banget. Lihatin seperti di rumah sakit saja. Kita mau beli ini lagi diskon, beli 2 bayar 1. Semua ini vitamin, ini juga vitamin tulang belulang. Nah ini produk Norway nih, B2, B3. Jadi yang ini lebih cocok karena ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Nah, sepatu baru ini jika dipakai di saat saljunya basah ataupun salju banyak yang meleleh di jalan, ataupun hujan saljunya bercampur air, kemudian lama-lama kan saljunya di sini meleleh, kemudian kaos kakinya bisa basah teman-teman, tergantung pakainya lama enggak. Anti air ini, walaupun lama salju basah, main salju, turun saljunya basah gitu, enggak akan basah kaos kakinya.